sudah dimateraikan. Itu mana yang ada yang dimateraikan, dijamin Yesus. Ada nggak? Bacakan saya, ada nggak Bani Kulub? Kira-kira. Itu yang pertama. Tolong tunjukkan orang Kristen syahadatnya apa. Jangan copy paste punya Yahudi. Itu punya Yahudi yang 10 itu. Sekarang tolong tunjukkan orang-orang yang sudah dimateraikan di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Ada nggak Bani Kulub? Yang saya tanya Bani Kulub. Itu sudah dijamin masuk surga. Nah sekarang adakah di dalam kitab Kristen mengatakan Kristen itu sudah dimateraikan? Itu cukup, saya 2 itu aja cukup. Tolong semuanya bisa jawablah. Oke. Cukup Pak Haji, saya limpahkan, saya ikhlaskan udah. Oke. Ada lagi pertanyaan tambahan Pak Wom? Oke, saya lah yang tanya. Itu aja. Saya yang tanya lah. Oke, dua pertanyaan aja ya. Pak Wong. Apa? Oke, saya tanya. Bani Kulub itu maksudnya siapa? Bani yang tidak sunat. Oh, maksudnya Kristen. Oke. Oke ya. Sudah ya, ini saya kembalikan lagi untuk menjawab. Entar dulu, belum habis nih waktunya nih. Aduh. Time dia belum habis lah, dia punya time belum habis. Tadi iya dah, oke. Masih 43 detik, mungkin tuh Bang Jo. 43 detik, oke. Mungkin Bang Jo. Siap, siapa mau bertanya? Sekarang Bang Jo. Saya. Langsung. Ya, silakan. Oke, pertanyaan saya begini, ya. Tapi tolong nanti jawab tuh sesuaikan dengan pertanyaan saya ya. Jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan saya. Pertanyaannya macam nih. Di kitab kalian tuh ada ayat mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, yang menjadi Tuhan tuh yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Lantas aku dan Bapa adalah satu itu siapa? Anak manusia itu siapa? Dan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Oke, itu pertanyaan saya. Sudah, simpel saja. Oke, siap. Oke, habis waktunya. Ada yang lebih berat nggak sih pertanyaannya? Oke. Ada. 1 tambah 1. Oke, saya kasih yang berat nggak bisa jawab kamu ntar. Kalau kami tahu tambah 1 jawaban kalau pelit 20. pertanyaan dari umat Muslim sudah oke, sudah ini ya, udah dilontarkan. Tinggal dari umat Kristen untuk menjawab. Saya kasih waktu 6 menit dari sekarang dan tolong jangan ada yang memotong. Oke, saya duluan ya. Jawaban dari umat Kristen. Oke, mulai. Aku dan Bapa adalah satu, itu pernyataan Yesus ketika dia ada di dunia. Dan kata satu di situ bukan berbicara satu wujud, tetapi satu di situ adalah satu sifat, satu karya. Maka Yesus mengatakan segala yang kulakukan adalah dari Bapa, bukan dari diriku sendiri. Jadi seluruh karya Allah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus, itu maksudnya satu. Dengan Joy ini juga aku satu apa? Satu jum. Jadi satu itu tidak selalu berbicara satu biji, ya. Baru Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu berbicara Yesus sudah di surga. Jadi Yesus sekarang ya bersyukur, itu buktinya bahwa Yesus yang sudah di surga menjadi jaminan bahwa dia menyediakan surga buat kita. Dan dia nanti masih datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, raja segala raja. Dan setelah semua pekerjaan dikerjakan 1 Korintus 15, maka Yesus menjadi raja segala raja yang membinasakan iblis, maka nanti dia akan mengembalikan segala kemuliaan itu kepada Bapa, sehingga Allah menjadi semua di dalam semua, dan tidak ada lagi yang lain. Semua sudah selesai. Itulah karya Yesus yang tertinggi. Jadi, aku dan Bapa adalah satu. Yesus sebelah kanan Allah, itu 2 peristiwa yang berbeda. Oke. Jadi siapakah yang menjadi Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Siapa yang menjadi Allah? Ya Bapa di surga. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, ada banyak Allah, tetapi bagi kita Allah itu hanya Bapa. Ada banyak Tuhan, tetapi Tuhan penguasa. Hanya satu Yesus. Jadi, Tuhan dengan Allah kita bedakan. Itu aja. Silakan yang lain lanjut.
Aku dulu nanti siapa apa? Nanti. Saya tanya apa siapa apa. Diam dulu kau. Jol, aduh mulutmu itu. Diam dulu Bang Jul, dulu. Biarin Diam dulu, Nggak boleh diganggu. dulu, Jo. Nanti ada tambahin ya. Pertama begini ya, Pak Wong Bodo yang pintar. Tadi mengenai yang Wahyu 7, nah bagus banget nih ya. Di kekristenan tuh ada masalah eskatologi akhir zaman. Kalau di kalian kan tidak ada. Nah Wahyu 7 itu membagi dua. Sabar dulu. Ya, pertama itu golongan pertama yang dimenteraikan tuh orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen. Bahkan Yahudi yang sekarang pun meskipun tidak bertobat tuh akan diselamatkan. Golongan kedua ya, Wahyu 7 ayat 9-17 itu bangsa-bangsa di luar Yahudi itu adalah bicara gereja. Nah itu sudah dimenteraikan oleh Roh Allah sendiri Efesus 10 ya. Efesus 1 ayat 13. Nanti buka saja dalilnya. Terus terkait tadi ya golongan kulub ya. Kami yakin seluruh badan ini itu diciptakan tidak ada kekurangan. Kalau masalah kotoran itu kalian yang rajin bersihin aja kulub kalian, nggak perlu disunat. Kalau masalah kesahan sunat kalian, Abraham disunat di umur 90, bahkan lebih mungkin, dan pakai kampak merasakan kesakitan. Kalian disunat masih anak-anak, nggak jelas kapan. Kemudian pakai laser tidak merasa sakit. Itu sunat yang tidak sah. Sekarang tugas kalian cari kulub kalian yang sudah terpotong itu. Karena di padang mahsyar itu kalian harus pakai kulub itu lagi. Dan aneh, nanti yang dipakai kalian tuh kulub waktu semasa kecil atau sudah besar. Saya itu tanya Anda. Saya itu tanya Anda. Dari lari-lari. Jadi lari-lari. Bodoh pasti Sabar waktu Anda di padang mahsyar itu kontak dengan Saya nggak mau berannya. seperti ini. Saya nggak mau seperti ini. Jangan begitu. Ini waktunya Kristen ini lagi jawab. Saya tanya Pak Wong Bodo sunat pakai kampak atau laser? Pak Wong Bodo nanti dulu lah Pak Wong Bodo. Dan Ginting waktumu habis mana Lanjut Aderian. Tolong. Sekarang Syahadat diingatkan. Pak Wabodo, didengar aja dulu jawaban Kristen Pak Wabodo, nanti kita tanggapin. Framing ke agama jalan. Pak Bodo saya itu tanya Waktunya di stop dulu Bang Budi. Waktunya Bang. Kristen. Saya tanya Kristen. Kalau dia itu Gak apa-apa, biar Bang mana? Bodo ngomong dulu gak apa-apa. nggak apa-apa udah. Ya. Silakan Pak Bodo. Udahlah, curahkan perasaanmu daripada nggak bisa tidur. Iya. Aku tanya kamu. Tafadol. Pak Bodo, jangan monopoli Pak Bodo. Pak Bodo. Apa? Monopoli loh. Monopoli Ya, apa? gitu. Sekarang jawaban sama pertanyaan nggak nyambung kok. Kamu Kalau orang mau jawab dengar. Islam? Kalau mau orang jawab dengar, jangan ngomong lu. Nabirong ini siapa sih? Nabirong ini siapa sih? Gak sopan banget nih orang. Sebentar. Tolong bahasanya. Ya, saya moderator di sini. Begini ya, Pak Wong. Nanti Pak Wong Bodo bisa meluruskan lagi pertanyaannya yang ingin disampaikan kepada orang Kristen. Ya. Ini kebetulan waktu orang Kristennya Pak Wong Bodo. Saya kan orang Muslim. Tapi kalau Saya minta maaf nih, Mbak. nggak apa-apa, Maaf bener itu. Salam damai Pak, salam damai Pak. Saya bahas gini, kulit kok sama maksudnya, meterai Pak. kok. Saya kan nggak lari dari pertanyaan Pak Wong Bodo. Kok Pak Wong Bodo marah? Udahlah, nanti kan disanggah. Nanti sanggah ya. Ada Dengar waktu sanggahan Pak Saya Wong Bodo. Kristennya Pak Wong. selain bani kulit. Nanti ada waktu sanggahan 3 menit dari kita. Pak Wong, biar diberesin dulu sama mereka. Tinggal 1-2 menit lagi Pak Wong. Biarin aja dulu. Nanti disanggah. Jadi gini ya, sebentar saya potong dulu. Jadi gini Pak Wong Bodo, nanti ada waktu sanggahan kita 4 menit, 3 menit untuk menyanggah dari pernyataan dari saudara-saudara Kristen. Gitu ya. Oke, setuju ya? Oke. Begitu saya lanjutkan lagi, ini jadi 1:48 detik. Oke, lanjut. Oke, tentang terkait tentang syahadat yang tadi ditanyakan nih, orang-orang Kristen itu melakukan syahadat itu dengan apa? Syahadat ya benar ya? Dengan menyebutkan pengakuan iman Nikea, iman rasuli. Itu ada 12 butir, ini nggak mungkin aku sebut semua, Pak. Apa perlu aku sebut? Sebutin aja poinnya apa.
Oh, banyak Pak. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun tak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya dengan segala sesuatu diciptakan. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam serta menjadi manusia. Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Serta Dia akan datang lagi dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tidak ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhannya, Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan, yaitu pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati, serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Nah, itu pengakuan syahadat kami. Begitu. Panjang kali. 4 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik. Oke, habis. Oke, untuk sanggahan dari saudara Muslim, dari pernyataan dari umat Kristen, silakan saya kasih waktu 3 menit. Silakan tuh Pak Wong untuk menyangga tadi respon Kristen Pak Wong. Ya. Pak Wong silakan untuk dimulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Itu tadi ucapan Yesus atau ucapan gereja? Yang saya tanya ucapan Yesus sesuai Anda tanyakan tadi. Sesuai dengan syahadat. Kalau pelajaran gereja jangan bawa di sini, bro. Yang saya tanyakan itu ucapan Yesus. Gitu. Tentang bakmi yang sudah dimateraikan. Itu mana? Bakmi yang sudah dimateraikan itu Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Yang saya tanyakan sesuai ayat. Nggak lari-lari kemana-mana. Lah kalau lari-lari kemana-mana, tukang jamu bisa. Ngomong sana, ngomong sini. Gitu. Yang saya tanyakan ayat. Saya menanyakan sesuai dengan ayat Anda. Jawabnya jangan eksegese mandiri. Itu yang saya tanyakan. Tolong tunjukkan. Yang ucapan Yesus, jangan iman rasuli. Iman rasuli yang menarasikan siapa? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Adakah ayat yang mengatakan ucapan Yesus, ya ucapan sekali lagi, ucapan Yesus tentang orang-orang yang sudah dimateraikan sesuai dengan Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Itu yang saya tanyakan. Nah kalau eksegesi mandiri, anak saya bisa. Gitu loh. Bro, ayo kita ayat sama ayat. Gitu. Jangan cuma eksegesi mandiri. Ya, memang sesuai tadi, Bang. Iya, gitu loh. Sesuai. Lah kalau eksegesi mandiri apa-apa, ya bisa. Siapapun bisa bernarasi seperti itu. Yang saya tanyakan, ada nggak ayat? Sekali lagi ayat. Ya ayat. Jangan iman rasuli dari Bapak Gereja. Apalagi itu. Yang satunya itu mengaku sendiri Rasul itu. Itu loh. Dari ucapan Yesus, bro. Sudah. Cukup itu aja. Oke. Ini saya juga mau tanya. Ya, saya tanya apa? Ya, kalau jawab apa? Cuba kalau ditanya tuh jawabannya sesuaikan dengan pertanyaannya. Biar nyambung lah. Orang tanya apa, dijawab apa. Ini nyata-nyata ada 3 oknum. Aku dan Bapak adalah satu. Anak manusia tetang yang berkuasa. Hah? Saya tanya apa, jawab apa? Ya, selesai Bang ya. Oke, selesai Bang. Selesai. Oke. Dari pihak Kristen silakan untuk menyanggah dari pertanyaan Pak Wong Bodo tadi. Saya mulai dari sekarang. Oke.
Silakan. Tadi kan Pak Wongbodo tadi kan bilang itu tadi ucapan Yesus atau ucapan gereja. Yang saya tanya ucapan Yesus, kan begitu yang tadi saya catat. Nah, Bapak ini nggak bisa memisahkan antara gereja dengan Yesus. Gereja itu bentukan Yesus. Yesus itu mendirikan gereja itu. Ya, kok ketawa? Memang seperti itu. Lanjut. Yesus itu mendirikan gereja itu atas dasar para rasul. Nah, para rasul itu sanatnya jelas dengan bapak-bapak gereja, Pak. Kami itu nggak bisa kamu paksa. Kami misalkan harus dengan gereja, dengan kekristenan. Nggak bisa. Kamu nanya ayat. Gereja lah yang menentukan ayat. Bukan ayat ditentukan gereja loh. Gereja itu yang dibentuk Yesus, bukan kitab. Yesus tidak pernah menjelaskan tentang kitab, ayat-ayatan. Yesus ngomong kayak gitu. Yang Yesus bentuk itu adalah gereja. Makanya gereja itu nggak bisa dipisahkan dari kekristenan. Dan kedua, yang kami itu tidak berpedoman hanya dengan tulisan-tulisan. Itu dengan ajaran lisan pun kami juga harus melihat itu, Pak. Orang-orang abad pertama mana ada kitab Injil? Mereka semua dari omongan lisan semua. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan tambahan dari. Ya, itu kan pengakuan yang iman rasuli yang Aderion bacakan itu semua ada ayatnya. Itu hanya dipaparkan lagi menjadi satu rangkaian kata-kata. Misalnya aku percaya pada satu. Nah, itu 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Sang Bapa 1 Korintus 8 ayat 6. Kemudian Ulangan 6, Keluaran 3 ayat 14. Banyak tuh ayat-ayatnya. Hanya Pak Wongbodo ini kan malas baca Alkitab. Ya, terus terkait apa lagi tadi ya? Karena Pak Wongbodo curhat bukan nanya, jadi saya bingung. Jadi intinya itu, pengakuan iman kami itu tidak sederhana. Yang zaman Musa itu sederhana, karena memang Musa dia fokusnya memimpin bangsa Israel, bukan membangun satu dogmatika yang lengkap, dan seterusnya. Yesus Kristus menggenapi itu semua. Terkait tadi ya, oknum ya, si Joe ini kan memang, Jul ini kan harusnya bicara dengan Judi Triteos gitu ya, tentang 3 oknum itu. Kalau di dalam kami 1 oknum kealahan memiliki hipostasis atau realita konkret, persona ya, tapi 1 substansi. Sama halnya di tempat kami, kalian itu ada 20 sifat dan 99 nama. Totalnya ada 110 lebih. Apakah kalian itu menyembah 20 Tuhan? Kami Trinitas itu menegaskan Allah, firman-Nya dan roh-Nya. Bapa, firman Bapa dan roh Bapa. Untuk tujuan keselamatan, firman itu inkarnasi atau nuzul, tajali dalam rupa manusia, dalam pribadi yang permanen, bukan pribadi jadi-jadian. Kami bersyahadat tidak meletakkan nama manusia yang cuma utusan Ucu MA cuma. Lagi udah mati. Oke. Dari pihak Muslim ada yang mau menyanggah dari pernyataan dari pihak Kristen? Oke, tetap saya akan sanggah sebab jawaban dia itu bukan jawaban dari pertanyaan saya. Ada lagi yang mau menyanggah nanti sebentar Bang Jul. Selain dari Bang Jul ada lagi yang menyanggah. Jul, kau bertanya saja, nggak usah nyanggah bertanya. Iya. Oke ya, saya mulai ya. Silakan. Ya, aku aja tanya aku. Jadi gini, kan gereja itu kan sebenarnya yang Yesus itu menyuruh orang Kristen itu mendirikan gereja yang saat ini dilihat oleh orang, ya kan, atau denom, atau persekutuan. Itu yang harus dipertegas dulu. Silakan. Yang lainnya tambahan lagi. Saya ulang Pak, pertanyaannya gimana Pak tadi Pak? Sorry. Jadi gini, Yesus itu ya kan mengajarkan kepada muridnya itu kan, yang nantinya itu mendirikan persekutuan, gereja yang saat ini secara fisik atau denom. Oke, ya. Saya paham. Gereja secara fisik maupun denom. Oke. Ada tambahan yang lain? Biar waktunya saya jalankan nih. Ya tolong saya ya, lagi ya. Tolong tunjukkan di mana gereja Yesus dibangun. Karena Rion tadi ngomong bahwa semuanya ini penguatan gereja. Di mana ada Yesus mendirikan gereja atau Yesus masuk ke bait suci.
Itu yang saya tanyakan. Jadi kalau bernarasi yang benar. Karena sesuai ayat, kritik dan konteks. Kalau Yesus menguatkan gereja kapan Yesus berbicara, tolong tunjukkan ayatnya. Itu saja sudah cukup. Oke. Ada tambahan lagi? Ini udah ada 2 pertanyaan. Ya, saya hanya ini menegaskan pertanyaan. Sampai 3 pertanyaan ya. Setelah itu saya kosongkan ini angka waktunya. Ya, lanjut. Iya. Ini loh yang ditanya tadi Pak Wong adalah syahadat. Itu kan, kembali ke situ aja dulu. Ya kan? Maksud Pak Wong itu, di mana pernyataan Yesus? Terus, seperti Rasulullah kan gitu. Di dalam Quran, Allah menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan Rasulullah menyatakan, ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, yaitu tentang Islam, itu bersyahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Yang dimaksud Pak Wong itu segitu. Jadi ketika Allah, mana ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan pernyataan Yesus sendiri, mana aku ada di Tuhan. Itu maksud Pak Wong itu ke situ. Moga lanjut. Oke, kalau gitu saya kembali kosongkan semuanya. Nanti dari pernyataan jawaban dari umat Kristen itu saya bulatin 6 menit, 3 menit. 6 menit ya, sorry ya. 6 menit. Izin bertanya. Nanti saya kasih waktu lagi tambahan untuk bertanya kepada umat Muslim selama 3 menit ya, boleh ya? Apa 2 menit? Persetujuan dari ini nih, narasumber. Ini jawaban 6 menit. Terus untuk pertanyaan nanti saya tambahkan untuk umat Kristen gantian nih, umat Kristen juga harus bertanya pada umat Muslim. Berapa menit saya kasih waktu untuk pertanyaannya? Ada? Sorry tadi kepental. Masih ada. Pertanyaan cukup 2 menit aja. Pertanyaan 2 menit. Oke, siap. Oke, kalau gitu untuk jawaban dari umat Kristen kepada umat Islam untuk pertanyaan yang tadi ada 3 pertanyaan. Saya ulang lagi, yaitu tentang masalah Yesus mengajukan tentang masalah di manakah yang dia itu mendirikan gereja baik secara fisik maupun secara denom ya Pak ya. Ya, jadi ini Yesus itu mengajarkan persekutuan gereja secara fisik atau denom. Oke, siap. Ya. Oke, itu satu. Yang kedua, apa lagi yang kedua? Ya Pak. Di mana gereja dibangun? Di mana gereja dibangun? Oke ya. Terus bagaimana syahadat Yesus itu intinya tadi pertanyaan terakhir. Syahadat enggak ada. Oke. Masih ada waktu? Oke, kalau gitu enggak, ini udah 3 Pak, udah kosong. Oke, makasih. Saya kosongkan, ini batasnya 3 kali pertanyaan. Oke, untuk umat Kristen saya kasih waktu 6 menit untuk menjawab. Ya, siap? Oke, mulai. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan, ada nggak? Kalau nggak nih. Ya, kamu dulu, Bro. Nggak, lo aja dulu, tadi gue duluan. Ya, begini ya. Oke, kalau teman-teman Muslim itu tahu teologi perjanjian, mengapa kita suci Kristen disebut perjanjian lama dan baru, sangat-sangat bagus. Masalahnya kalian buta tentang itu, kehilangan sanatnya kepada kami. Jadi perjanjian Allah itu dimulai ketika Allah memilih satu orang, itu Abraham. Dari zaman kegelapan saat itu kira-kira ya, saya coba mendramatisir kira-kira. Dari satu orang ini, Abraham, Allah berjanji menyelamatkan seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Dari satu Abraham lahirlah satu keluarga. Dari satu keluarga ini lahirlah satu bangsa, yaitu Yakub, Israel, punya 12 suku. Dari satu bangsa ini, ya lahirlah satu pribadi lagi dari Abraham, yaitu Yesus. Yesus mendirikan kerajaan. Makanya dia setelah dibaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, gereja kami adalah warga kerajaan rohani itu. Jemaat ya di Efesus 1 ayat 2-23 itu bukan tentang bangunan fisik ya, tetapi bicara tentang umat atau jemaah, komunitas. Kami adalah warga kerajaan Allah di mana Yesus Kristus sebagai raja kami. Ya, karena keselamatan bicara tentang keselamatan rohani, setelah itu baru keselamatan fisik. Ya. Jadi itu terkait tentang gereja. Nah,
Kristus sebagai kepala dan kami adalah tubuhnya. Penjelasan tentang gereja kekristenan sangat lengkap. Teman-teman muslim silahkan belajar kepada kami ahli kitab. Nanti kami ajari tentang apa itu eklesiologi. Belajarnya gratis. Silahkan Aderion. Ya, tentang terkait gereja, ini mungkin karena kalian menggunakan bahasa terjemahan. Itu bahasa asli kan eklesia. Kenapa di sini dikenalkan dengan nama gereja? Karena dari Oke, orang-orang Portugal itu menyebutnya dengan kata igreja. Igreja itulah yang diserap orang Portugal kan yang pertama datang di Indonesia toh. Dari kata igreja itulah yang terserap sekarang tuh jadi dikenal dengan nama gereja, dan gereja itu merujuk bukan ke gedung, tapi memang ke orang-orang percaya. Nah, dasar pertama itu dibangun itu yaitu para rasul itu pertama kali itu mereka didoakan di Yohanes 17 ayat 1 sampai terakhir. Disitulah Yesus mendoakan kepada murid-muridnya. Pada waktu masih hidup, para rasul itu dibentuk. Setelah mereka sudah jadi, para rasul itulah yang disebut gereja itu, dan si siapa namanya Petrus itulah sebagai pemimpinnya. Nah, dari situlah pengajaran Yesus dikabarkan oleh mereka ini, Pak. Itu kan termasuk di dalam doa Yesus di Yohanes 17 ayat 20 something. Itu ada, dan biarkanlah ajar dari mereka itu berita ini terkabarkan ke seluruh dunia. Jadi ajaran Yesus itu nggak bisa kamu lepas dari gereja, nggak bisa. Seperti itu, kira-kira mungkin ada tambahan dari... Tambahan dikit ya, jadi gereja itu bukan kelanjutan sinagog Yahudi. Gereja bukan suatu denominasi. Bahkan Allah tidak menginginkan perpecahan itu ya, 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 17. Kemudian gereja juga bukan yang tadi ya, sinagoga ya. Bahkan Yesus Kristus secara mandiri mengatakan bahwa dia akan mendirikan jemaatnya ya, jemaat Matius 16 ayat 18. Jadi kami tubuh Kristus berdiri di dalam gereja yang Yesus Kristus dirikan, bukan Yahudi dirikan. Ya itu dulu. Saya boleh? Boleh, silakan Pak Waras. Ya, gereja itu dikatakan adalah tubuh Kristus. Melalui apa? Melalui orang Kristen itu lahir baru menerima Roh Kristus. Semua sepanjang zaman yang sudah mati sampai yang sekarang ada sampai yang akan datang, semuanya itu adalah satu tubuh Kristus. Itu bersifat rohani. Itu adalah yang disebut dengan Katolik, seluruhnya universal. Saya Aderion, biarpun beda tempat, beda ibadah sama situ, tetap adalah satu tubuh Kristus. Itulah gereja yang sesungguhnya. Nah, gedung tempat berkumpul itu adalah gedung gereja, gedung dari kami yang berkumpul, mau kumpulnya gimana ya nggak ada masalah, beda-beda dikit. Kemudian saya mau bilang, kalau ditanya tentang sumbernya dari mana, kalau kalian mengatakan sumber-sumber ya sumbernya itu Alkitab. Ya Alkitab dari mana ya? Dari Yesus, dari Roh Kudus, dari Bapa, dari Allah gitu. Sama seperti kalau saya tanya kamu gitu, dari mana? Dari Muhammad. Loh, emang Muhammad yang tulis? Kan bukan toh? Gitu. Kemudian Muhammad dari mana? Katanya dari Jibril. Mana buktinya? Kemudian dari Jibril dari mana? Dari Allah. Mana Allah yang ngomong? Mana Allah ngomong dari itu? Gak bisa begitu. Ya udah, kalau saya mau tahu ajaran Islam ya dari Al-Quran ya, yang ada tertulis itu yang sekarang gitu. Jadi dipersoalkan ya berdasarkan itu. Demikian pula dengan ajaran Kristen. Yang mana? Ya udah, yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi dasarnya di situ. Kita bukan sedang kritik teks. Kalau kita mau masuk kritik teks ya boleh, tapi itu judulnya adalah tentang kritik teks gitu. Jadi dari mana ajaran semua yang tadi Ederion ngomong segala semuanya itu? Ya semua dasarnya dari Alkitab. Kecuali kalian bisa membuktikan, oh ini tidak ada di Alkitab, ini salah, ini adalah pikiran siapa, ya silakan gitu. Tetapi kalau kalian tanya ke kita ya, kita bisa menunjukkan satu persatu. Kalau ada waktunya, kalau cuma 3 menit ya gimana buktiinnya, kalau cuma 6 menit ya gimana kita jelasin satu-satu, apalagi yang tadi dibacakan oleh si Aderion 12 poin itu semua ada ayat Alkitabnya, bukan sembarangan. Ya silakan, udah habis soalnya waktunya, sorry. Oke. Untuk sanggahan dari umat Islam, saya kasih waktu 3 menit. Oh, ada lagi ya Pak, harusnya giliran Kristen bertanya ini. Sebentar, ini baru nanti umat Kristen saya beri waktu 2 menit. Yang tadi saya bilang tadi, jadi 5 menit. Gak bisa Pak, kami kalau disanggah kami punya hak untuk meluruskan lagi. Jadi kalau nggak meluruskan iya. Nanti juga harusnya begitu ketika silakan bertanya. Ya, aku bertanya dulu ya teman-teman ya. Ya silakan. Inting dulu ya. Mulai. Gini, ini menarik ya. Jadi kalian tadi
dari tadi bahas masalah gereja. Aku mau coba balik nih. Mau coba bahas masalah masjid sendiri. Ada nggak di ayat kalian, kalau kalian disuruh memang bangun masjid gitu? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini aku minta maaf sebelumnya ya teman-teman. Kalau kau perhatiin, tiap Jumatan ya, itu cuma cowok aja tuh yang diwajibkan. Yang ku tahu ya. Begitu juga dengan sholat-sholat yang berjamaah. Apakah memang cuma cowok aja? Bagaimana dengan perempuannya gitu? Ya, ini kan agak menarik ini. Kenapa ada pembedaan seperti itu? Jarang aku lihat ya, Yung Sewu ya. Itu yang cewek-ceweknya sholat berjamaah juga di masjid gitu. Apakah itu memang tidak kewajiban atau bagaimana? Ya caranya ke surga kalian itu berbeda nggak ini? Kenapa dibedain gitu? Terutama yang Jumat itu ya. Kenapa yang perempuan nggak pernah aku lihat ya? Ada yang Jumatan juga. Gitu, silakan. Bagus pertanyaannya. Ya lanjut, untuk itu pertanyaan satu lagi. Ya, pertanyaannya, kalau tidak salah, kalau terkait masjid tadi Bro Ginting, terkait sholat, kalau tidak salah itu banci juga boleh jadi imam, betul tidak? Silakan dijawab. Banci atau waria boleh jadi imam. Makasih. Satu lagi. Satu lagi. Ya, satu lagi ya. Ada satu ya. Menurut kalian orang Islam, kenapa kisah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus berbeda? Kalau menurut saya itu karena Isa Al-Masih berasal palsu gitu, sehingga berbeda. Nah, menurut kalian kenapa? Itu aja. Itu aja. Oke. Saya ulang ya. Pertanyaan itu masalah masjid. Di manakah perintah untuk mendirikan masjid gitu ya, dari Bro Ginting ya. Terus kenapa orang yang sholat itu hanya laki-laki aja yang di masjid? Nah, untuk sholat Jumat kenapa laki-laki aja yang ke masjid? Terus wanita bagaimana kok nggak ada yang sholat Jumat? Oke gitu ya. Terus yang kedua pertanyaannya dari Bro siapa tadi? Justin itu. Mr. Justin, oke. Masalah apa nih Bang Justin? Saya lupa ingatnya. Waria boleh jadi imam, imam sholat. Banci boleh jadi imam nggak? Oke. Terus yang ketiga tadi, Abang tadi. Yang terakhir apa Bang? Kenapa kisah Al-Masih dengan Kristus? Kalau menurut saya itu karena Isa Al-Masih berasal dari kitab palsu, dari Injil palsu, sehingga Al-Quran itu palsu. Oke. Kalau gitu dari pihak Muslim silakan untuk menjawab. Ya, aku aja yang itu. Waktunya dulu dong nih di. Oke, silakan menjawab dari pihak Muslim. Siapa yang menjawab sekarang? Ini aja, aku yang tersoal nih. Jadi gini, mengenai sholat, jadi sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki, ya itu memang ada perintahnya gitu loh. Dan bagi wanita itu boleh disunahkan untuk mengikuti sholat Jumat, tetapi bukan suatu kewajiban. Itu yang pertama. Kedua, ya kan, soal wanita apakah boleh sholat berjamaah di masjid? Boleh, nggak ada larangan gitu loh. Tetapi lebih baik wanita itu sholat di rumah. Gitu loh. Jadi harus dipahami dulu gitu loh. Semuanya itu kami itu mengikuti gitu loh, mengikuti anjuran para Nabi Muhammad SAW dan juga hadis-hadis dan juga para ulama-ulama kami yang mengajarkan demikian gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu tentang sholat. Yang jadi masalah adalah ya kan yang di masalah itu ketika imamnya ada wanita. Itu udah jadi masalah gitu loh. Ya, itu jadi masalah gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Lalu dalilnya Mas. Oh ya, silakan. Al-Jum'ah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, jelas sahih. Rasulullah bersabda, demi Allah, berhentilah para lelaki yang sering meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka dan menjadikannya orang-orang yang lalai. Gitu, semua ayat 9, tolong diper siapa yang terus dari Nasai dan Hafsah, Rasulullah juga berkata, pergi menunaikan salat Jumat wajib bagi semua lelaki yang sudah balik. Jadi perempuan tetap melakukan sholat zuhur di rumah. Ya. Gitu. Kalau mau berjumatan sunnah hukumnya. Asal berhati-hati. Ya, betul. Hadis ketiga, aku berniat menyuruh para lelaki untuk salat berjamaah, lalu aku akan bakar rumah-rumah orang yang meninggalkan salat Jumat. Ini Rasulullah bersabda, hasil riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Sahih semua tiga-tiganya. Jelas terjawab sudah ya. Iya, oke.
Iya, ayat Al-Quran juga ada. Yang ayat Al-Quran mengatakan, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jelas ya, itu ayat Al-Quran. Nah, kemudian tadi saya menyambung masalah apakah orang banci itu boleh menjadi imam. Cuman jangan titik, itu koma. Orang banci boleh menjadi imam untuk kaum wanita, tidak boleh hukumnya untuk menjadi imam kaum laki-laki, tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi orang banci hanya bisa menjadi imam kaum wanita. Sekali lagi saya tegaskan, nanti teman-teman bisa menyampaikan dalilnya. Buka aja di Google, ada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, orang banci hanya bisa menjadi imam wanita, tidak boleh menjadi imam pria. Terima kasih, lanjut. Bang Budi, potong dikit Bang Budi. Tadi ayat yang disuruh mendirikan masjid ya, bangunan. Ada enggak? Oke. Boleh saya jawab. Bang Budi, tenang. Saya mau ngejelasin. Ini ayat yang pertanyaan itu adalah perintah untuk membangun masjid. Silakan saudara Muslim. Ustaz itu Yusuf, ada di ini ya. Ustaz Yusuf, syarat-syarat jadi imam dijelaskan nanti, lalu masjid ini silakan Ustaz Yusuf, syarat-syarat jadi imam. Apakah itu termasuk alim gitu? Ya silakan. Oke, gini, saya jawab dulu tentang masjid ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya itu Quran surah At-Taubah itu. Ayat kalau nggak salah 18. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, tapi kalau spesifik di Al-Quran boleh atau disunahkan atau diwajibkan membangun bangunan masjid, nggak ada kata-kata seperti itu. Tetapi kata-kata memakmurkan di sini udah dari segi membangunnya, memperbanyaknya, terus memeliharanya, terus memakmurkan masjid tersebut. Nah, itu ayat untuk masalah masjid gitu. Ya kalau syarat-syarat imam kan udah tahu ya kira-kira semuanya di sini yang muslim. Pertama, imam itu dia berakal sehat. Bentar. Habis itu dia sudah balik. Terus dia syarat-syarat imam itu ya paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Nah, itu ada semuanya di fikih Islam. Sebenarnya pertanyaan itu ada di fikih Islam. Dia tidak gangguan mental dan seorang laki-laki menjadi imam seorang laki-laki. Pak Yusuf. Oke, silakan. Saya mau jawab pertanyaan Kristen nih ya tentang Isa itu. Katanya berbeda dengan kita di PB ya. Kalau berbeda jangan saling Quran dong. Enak aja kamu mau mencap Al-Quran palsu. Saya balikin bisa aja kita di PB itu palsu, mau apa kamu? Ya, emang nasi Al-Quran begitu Isa nggak disalib? Iya. Mau ngomong apa kamu? Isa. Nggak boleh framing kayak begitu, mencapai Al-Quran palsu. Saya bilang kita PB kamu palsu, mau ngomong apa kamu? Boleh saya tanya lanjut ke dalil hadis. Sebentar, saya matiin waktunya. Saya luruskan tadi. Tentang masjid ya. Saya mau menambahkan Islam dan ayat dalil untuk bangun masjid. Bukan yang tentang masalah Isa yang di dalam Al-Quran dan yang ada di Bible. Saya tambahkan. Ini apa sih ini? Moderator ini apaan sih? Orang satu ini kick aja, nggak ada aturan. Coba teman-teman yang lain itu, ada Rion sama yang Kristen yang lainnya, menuruti aturan mereka. Orang satu ini datang-datang langsung nyerocos. Sabar ya. Oke ya. Kita lanjutkan untuk masalah yang hijau tadi, Pak Urs ini. Lanjut, Pak. Ini saya tambah lagi nih ya. Tentang hadis tentang membangun masjid. Dalam Bukhari nomor 450 dan Muslim 533. Yang berbunyi, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan
semisal itu di surga. Jadi ada dalam Islam itu siap, semuanya waktu ada. habis. Terima kasih. Waktu habis. Ya, makasih saudara-saudara Muslim. Saya juga minta maaf dari saudara Kristen. Tolong kalau bisa etika untuk diskusi jangan sampai kelepas. Ini ada waktunya. Oke, untuk pihak Kristen saya kasih waktu untuk menyangga dari gambar pernyataan dari umat Muslim untuk dibantah. Enggak ada bantahan. Tadi kan dikatakan tidak ada bantahan. Enggak ada sanggahan, Bang Budi. Aku bertanya, Bang. Oke, enggak ada sanggahannya. Sekarang waktu Muslim bertanya, saya mau nanya. Oke, saya kasih waktu 2 menit umat Muslim untuk bertanya. Silakan. Pak Derion merapat di FIC, ada kabar duka ya dari teman kita. Pak Pras, makasih. Makasih teman-teman, pamit dulu ya. Ada teman yang meninggal ya, makasih. Oke deh. Ya, enggak apa-apa, Bang. Ya. Monggo kalau ya udah selesai dong di ya enggak apa-apa. Ya. Cita-cita ya. Ya, saya mau tanya ini. Saya tanya dong. Kenapa? Menit. Siapa yang bertanya nih? Apa satu-satu yang tanya satu dulu. Sekarang apa yang tanya dulu, Bang? Izin tanya. Enggak, gini tadi kan gini saudaraku. Ini tadi ada pertanyaan 4, dijawab semua maksimal 3. Jadi enggak usah, yang satunya itu enggak usah dijawab. Karena kesepakatan cuma 3. Kan gitu. Pras tadi 2. Adrian siapa 1. Terus Tikus ini tadi datang-datang juga gitu. 1, berarti kan 4. Iya kan Amadeus. Ya namanya. Biarpun Andika ya Amadeus. Lanjut. Moderator izin tanya. Nggak tahu dah. Saya mau bertanya ini.